para pejuang IPA. Pada pertemuan sebelumnya, adik-adik sudah belajar kan tentang pengertian sistem ekskresi pada manusia. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari apa saja organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Jadi, adik-adik, organ ekskresi itu hanya ada 4. Yang pertama, ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, kalau kakak biar gampang menghafalnya, ada istilah nih adik-adik, yaitu ginjal kupahat. Ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yuk kita bahas satu persatu organnya. Ya adik-adik, yang pertama sistem ekskresi yaitu ada ginjal. Jadi kita itu memiliki sepasang ginjal di rongga perut, di bagian pinggang ya adik-adik. Fungsinya itu yang pertama untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis, menjaga pH darah, serta menghasilkan urin. Jadi ginjal itu memiliki bagian-bagian ya adik-adik seperti korteks, kemudian medula atau sumsum ginjal, dan rongga pelvis renalis untuk mengumpulkan urin. Lalu keluar dari ginjal ada saluran yang disebut ureter. Di bagian korteks terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang akan menghasilkan urin. Nah, adik-adik, ini adalah sistem nefron pada ginjal. Jadi, nefron ginjal itu memiliki bagian-bagian ya adik-adik. Ada glomerulus, kapsul Bowman, lalu ada tubulus contractus proximal yang melengkung di lengkungan Henle. Kemudian ada juga tubulus contractus distal. Setelah itu, urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus pengumpul atau tubulus collectivus untuk disalurkan ke ureter. Selanjutnya, kita akan bahas tahapan-tahapan pembentukan urin. Jadi adik-adik, pembentukan urin itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada filtrasi. Jadi di tahapan filtrasi ini yaitu penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Jadi protein dan sel darah tidak boleh keluar bersama urin. Proses ini itu terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Selanjutnya urin primer yang masuk ke tahap kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita ya adik-adik. Proses ini itu terjadi di tubulus contractus proximal dan hasilnya adalah urin sekunder. Selanjutnya adik-adik, urin sekunder masuk ke tahap yang ketiga yaitu augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita seperti urea dari hati. Kemudian ada amoniak, kreatin, garam-garam berlebih, vitamin-vitamin berlebih, dan racun-racun seperti pada orang yang merokok. Racun nikotinnya akan dikeluarkan. Kalau yang makan obat racun yang berlebih juga akan dikeluarkan ya adik-adik. Proses ini terjadi di tubulus contractus distal dan menghasilkan urin jadi atau urin sesungguhnya. Ya, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan tentang struktur ginjal dan proses pembentukan urin? Ya, adik-adik, organ yang kedua yaitu ada kulit. Apakah adik-adik tahu bagaimana tentang struktur kulit? Bisa kita lihat gambar di samping. Jadi, kulit adalah lapisan terluar dari tubuh kita yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Yuk kita bahas dari epidermis terlebih dahulu. Jadi, lapisan kulit terluar ini terbagi menjadi 2 bagian lapisan adik-adik, yaitu lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Yang pertama itu ada lapisan tanduk, adalah lapisan terluar epidermis dan tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Sementara lapisan Malpighi itu adalah lapisan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel yang berpigmen. Berikutnya ada lapisan dermis, yaitu yang terdiri dari kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat ya adik-adik. Berikutnya ada lapisan dermis, yaitu yang terdiri dari kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Kemudian ada
kelenjar minyak yang menghasilkan minyak untuk melembabkan rambut-rambut. Kemudian ada lagi adik-adik, yaitu kelenjar darah yang mengalirkan darah ke sel-sel ujung-ujung saraf yang berfungsi untuk menerima rangsang. Nah, adik-adik, sistem ekskresi terdapat di lapisan dermis ya, adik-adik. Berikutnya ada lapisan dermis ya, adik-adik, yaitu yang terdiri dari kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Kemudian ada kelenjar minyak yang menghasilkan minyak untuk melembabkan rambut-rambut. Kemudian ada lagi adik-adik, yaitu kelenjar darah yang mengalirkan darah ke sel-sel serta ujung-ujung syaraf yang berfungsi untuk menerima rangsang. Nah, adik-adik, sistem ekskresi terdapat di lapisan dermis ya. Selanjutnya ada lapisan kulit terbawah, yaitu hipodermis atau subkutan. Di lapisan ini terdapat jaringan lemak yang fungsinya adalah menjaga tubuh agar tetap hangat, serta berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi, ketika kita sedang kedinginan, lemak di lapisan kulit ini akan menjadi kita tetap hangat. Nah, fungsi kulit dalam sistem ekskresi adalah mengeluarkan keringat. Keringat sendiri berisi garam-garam urea dan air. Selain untuk ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh loh adik-adik. Jadi, ketika suhu tubuh kita meningkat, pembuluh darah akan melebar dan menghantarkan panas ke kelenjar keringat, sehingga kelenjar keringat mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Keringat yang keluar tersebut akan berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh kita. Yuk, kita lihat seperti apa sih bentuknya kelenjar keringat. Jadi seperti ini ya. Ini adalah penampang melintang dari lapisan kulit. Kelenjar keringat ini ada di lapisan dermis ya adik-adik dan bermuara di pori-pori kulit. Jadi pertemuan kita sampai dari sini ya adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.